Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah. Ini merupakan bahasan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Aku akan memperlihatkan sebuah gambar apa di bawah ini. Nah, ini dia gambar orang yang meninggal dunia. Setiap makhluk yang diberi nyawa suatu saat akan kembali kepada Tuhannya atau kepada Rabb-Nya. Umur manusia pun tidak ada yang mengetahui. Kematian merupakan sebuah misteri dan bisa datang sewaktu-waktu. Ketika meninggal, dalam Islam dituliskan aturan, syarat, serta cara dalam mengurus jenazah. Termasuk di dalamnya bagaimana mengurus jenazah muslimah, mulai dari memandikan, menyolati, hingga menguburkannya. Hukum mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, orang-orang Islam sekitar wajib melakukan tata cara pengurusan jenazah. Mengurus jenazah mulai dari dengan memandikan, menyolatkan jenazah sampai menguburkannya. Namun apabila di antara mereka tidak ada yang mengurusi jenazah, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau bersabda, pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucap Alhamdulillah. Doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang sudah disediakan. Biasanya orang-orang sekitar sering menggunakan batang pohon pisang dan diletakkan di bawah tubuh jenazah. Yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Kemudian ambilkan kain penutup untuk pengganti dari kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu bersihkan giginya, bersihkan lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan juga kaki, serta sampai rambutnya pun dibersihkan. Bersihkan juga kotoran jenazah, baik keluar dari depan maupun dari belakang. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram, basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram juga dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Bagaimana niatnya? Bacaan niat memandikan jenazah untuk perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla ala an haditsil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian untuk jenazah laki-laki, nawaitul ghusla ala an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, perbedaannya, niat perempuan dengan niat laki-laki terdapat pada kata mayyitati dan juga mayyiti. Kemudian cara memandikan selanjutnya yaitu siram atau basuhi kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Tentunya harus mulai dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri.
Setelah itu, miringkan jenazah ke sebelah kanan, kemudian miringkan jenazah juga ke sebelah kiri, dan bersihkan bagian bawahnya. Siram hingga bersih hingga ujung kaki. Siram, boleh juga menggunakan air kapur baru supaya jenazahnya wangi. Setelah itu, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Dan ingat, ketika memperlakukan jenazah itu harus dengan cara yang lembut, harus dengan cara yang sopan. Nah, ketika jenazah itu sudah dimandikan, sudah bersih, ternyata keluar najis dari jenazah tersebut, maka harus cepat-cepat dibersihkan najis tersebut dan juga dimandikan kembali. Ketika sudah dikafani tapi najisnya itu keluar, maka cukup untuk dibersihkan najisnya tanpa harus diulangi memandikannya lagi. Nah, bagi untuk jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan juga dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepung. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah selesai dimandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur baru. Itu tadi pembelajaran kali ini tentang tata cara memandikan jenazah, baik itu jenazah perempuan maupun jenazah laki-laki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap kalian belajar dari rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Next video bahasan tentang mengkafani. Akhir kata, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.